Kontroversi di Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang semakin menarik perhatian publik. Bahkan pemerintah pusat kini mengambil alih polemik ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Sabtu 24 Juni 2023, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangi kantor Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta. Kunjungan tersebut untuk menyampaikan laporan hasil temuan tim investigasi terkait kontroversi Ponpes Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Kami melaporkan progres dari tim investigasi yang kami bentuk sebagai gubernur yang melakukan investigasi dua arah, melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari Al Zaitun dan juga melakukan penggalian data lapangan terkait apa-apa yang menyertai permasalahan ini. Menyikapi laporan tim investigasi Pemprov Jawa Barat, Mahfud MD menyebut pemerintah akan menyelesaikan polemik Ponpes Al Zaitun dengan 3 langkah hukum, meliput tindakan pidana, pemberian sanksi administrasi, dan ketertiban sosial keamanan. Ada dugaan kuat telah terjadinya 3 masalah. Pertama, terjadinya tindak pidana. Ya, ada beberapa hal tindak pidana. Kedua adalah pemberian sanksi penataan administrasi kepada pondok pesantren, kepada YPI, Yayasan Pendidikan Islam, yang mempunyai kaki pesantren dan kaki lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi. Ketiga, ini menjadi tugas lagi Kang Emil sebagai gubernur menjaga kondusivitas, ketertiban sosial dan keamanan. Polemik Ponpes Al Zaitun pun telah masuk ke ranah Bareskrim Polri setelah adanya aduan terkait dugaan tindak pidana penistaan agama oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Jadi kami akan lakukan langkah-langkah untuk membuktikan dugaan yang disampaikan oleh masyarakat ada tidaknya penistaan agama. Ya, secara sepintas dari apa yang diupload, apa yang kita dengar, secara sepintas ada dugaan itu ada. Tapi kan tidak bisa kami katakan begitu. Kami akan lengkapi dulu keterangan saksi, keterangan ahli, baru mengarah kepada pelaku. Meski telah banyak menimbulkan kontroversi dan membuat gaduh di masyarakat, namun Panji Gumilang, orang nomor 1 di Al Zaitun, bersikap tenang. Seolah mengisyaratkan Al Zaitun tak tersentuh dan baik-baik saja. Sejumlah spekulasi liar pun mencuat, menyebut kalau ada tokoh besar yang menjadi backingan ponpes tersebut. Salah satu nama yang muncul diantaranya diduga Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Isu liar tersebut turut diamini oleh mantan pendiri Ponpes Al Zaitun, Imam Supriyanto. Ya, itu kenyataan yang saya sendiri sudah ungkapkan, dan memang kenyataannya seperti itu. Awalnya dulu, apa alasannya Hendro Priyono mengatakan bahwa kalau yang mengganggu Zaitun saya gebuk? Setan, itu kan tanda tanya besar buat kita. Terus Muldoko sendiri masih membangga-banggakan di Zaitun gitu, bahwa memang ada backing dan sebagainya. Dan yang saya tahu, Muldoko lah yang membuka akses ke Polres, ke Polda, kemudian ke Mabes Polri. Sementara meski mengakui kedekatannya dengan Panji Gumilang, Muldoko menjelaskan bahwa kedekatannya tersebut hanya sebatas komunikasi politik dan publik. Muldoko menegaskan jika memang ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun, itu bukan menjadi kewenangannya. Itu saya katakan yang lalu bahwa kalau ini terjadi ada penyimpangan di sisi ajaran agama Islamnya, ya kan ada MUI bertindak dong, kan udah bertindak kan ya. Kalau ada penyimpangan di bidang ideologi kan ada lembaganya yang nangani, kan ada. Ini nggak boleh berlarut. Karena apa? Karena kan ada ribuan anak yang dididik di sana. Kalau nggak kan gelisah itu anak-anak di sana.
harus perlu ada kepastian dari kita semua. Tak hanya menyebutkan perihal sosok besar di balik Al Zaitun, Imam Supriyanto yang dulu merupakan rekan kerja Panji Gumilang juga menyebut jika Panji merupakan penerus Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII. Memang background atau basic daripada pimpinan itu sesungguhnya memang dia itu berlatar belakang NII. Dan Panji Gumilang itu pemegang estafeta ke-6 setelah ada Jelani, Kartosuwiryo, Agus Abdullah, kemudian Kahar Muzakar, Daud Bere, kemudian ada Jelani terakhir, begitu. Memang ada estafeta. Mau dikonfirmasi kepada siapa aja, memang begitu. Yang gerakan NII. Imbas kontroversi Al Zaitun juga dirasakan para alumni. Sejumlah alumni mengaku mendapat stigma negatif dari lingkungannya. Muhammad Ihsan, alumni Al Zaitun tahun 2006 mengungkapkan Panji Gumilang merupakan sosok berwibawa. Jadi apa yang beliau lakukan itu ya kami sayangkan, dan ini juga kami mengatakan ini merugikan kami karena setidaknya kami juga distigma oleh masyarakat bahwa alumni Al Zaitun juga menjadi refleksi dari Syekh Panji Gumilang gitu. Padahal ya nggak begitu. Ihsan juga menyebut selama menuntut ilmu di Ponpes Al Zaitun, ajaran agama yang diajarkan kepada para santri saat itu merupakan ajaran yang sesuai syariat Islam. Untuk santri di sana itu cuma kitab yang dikaji itu ada kitab Bulughul Maram, dan sesuai dengan kitab dengan kitab tersebut gitu. Nggak ada yang istilahnya tuh nggak ada praktek-praktek improvisasi seperti hari inilah dalam ibadah. Masih ideal seperti yang ada di masyarakat atau sesuai dengan syariah lah. Para alumni berharap agar polemik di Al Zaitun bisa segera terselesaikan, sehingga ponpes tersebut bisa kembali mengajarkan ajaran agama sesuai syariat Islam. Kami berharapnya jika bukunya yang kotor, jangan dipotong tangannya gitu, potong bukunya atau bersihkan bukunya gitu. Jadi ada bagian di Mahat Al Zaitun itu yang dirasa keliru atau dianggap melanggar, ya itu saja yang dirapikan atau dibersihkan. Berdiri di atas lahan seluas 1.200 hektar dan menjadi pondok pesantren terbesar di ASEAN, dari manakah sumber dana Al Zaitun? Saat lagi hanya di iNews File.